Saya kuliah di Al-Azhar, dosen saya mazhabnya Hanafi. Dia ngajar Hanafi, saya mazhab Syafi'i. Tak pernah ada masalah. Lalu kenapa bermasalah dengan Wahabi? 3 yang tak pernah ketemu titik. Pertama, dia membid'ahkan saya karena saya buat maulid. Abdul Somad, kau buat maulid, kau pelaku bid'ah, bid'ah dolalah, kau neraka jahanam. Saya ceramah maulid 10 kali, berarti saya udah 10 kali masuk neraka. Jadi bukan masalah mazhabnya. Mazhab Maliki bisa bertetangga, mazhab Hanafi bisa, tapi memang yang satu ini tak bisa. 3 simpang. Karena dia melihat saya sebagai pelaku bid'ah. 2, saya berdoa bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, berkat Nabi Muhammad. Bagi mereka bertawassul itu syirik. Orang yang bertawassul berarti musyrik. 3, saya kalau membaca ayat mutasyabihat saya takwil. Muka Allah, tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, itu saya takwil. Bagi mereka mentakwil itu kafir. 3 simpang ini kita yang tak bisa bersama. Pertama, mereka membid'ahkan saya. Kedua, mereka mensyirikkan saya. Ketiga, mereka mengkafirkan saya. Atau masuklah masjid ini dulu pernah banyak Wahabi. Waktu saya pertama datang kemari disobek orang tu baleho saya. Saking bencinya dia menengok Abdul Somad. Habis kebencian orang itu ke Abdul Somad sampai tak benci lagi sama iblis. Iblis pun kata iblis, kau nggak benci lagi dengan aku? Kata iblis. Enggak. Kemana kebencianku? Udah ku habiskan ke Abdul Somad. Beda mazhab, 4 mazhab itu tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah orang yang membid'ahkan, mensyirikkan dan mengkafirkan hanya pada perkara-perkara khilafiyah. Jelas? Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa yang mengkafir-kafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran, itu harus. Ini kesyirikan, itu harus. Kita bilang meminta kepada penghuni kubur, itu apa? Syirik. Memakai jimat-jimat, itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab Tauhid. Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, di sana Imam Ahmad, beliau ya dizalimi oleh raja di zaman tersebut. Karena raja tersebut di antara orang-orang terdekatnya adalah Ibnu Abi Du'ad, dan dia adalah seorang Mu'tazilah, dan dia merayu Khalifah Al-Ma'mun agar menyuruh rakyatnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan para ulama sepakat Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Dan mereka berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, faqad kafar. Imam Ahmad mengatakan demikian. Man qala anna Al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun, sang raja tatkala itu. Karena dia tahu ini raja orang awam, tidak ngerti, kena syubhat. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran maka dia apa? Kafir, ya. Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, kita jelaskan. Wajib kita jelaskan. Mau orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan berarti kita bilang ini syirik. Kalau ada yang terjerumus berarti kita bilang musyrikin, harus dipenggal lehernya, ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya. Dirampas hartanya. Enggak. Siapa yang pernah begitu demikian? Tidak ada dai salafi seperti itu. Karena mereka yang sebagian mereka menyebarkan kedustaan. Bahwasanya kita suka mengkafirkan apa? Orang-orang. Dari mana dalilnya? Kalau kita jelaskan ini bid'ah, bukan berarti kita mengkafirkan. Kalau kita menjelaskan ini syirik, bukan berarti kita menyatakan dia musyrikin. Ini perlu pembahasan yang selanjutnya, ya. Kita yang sering menyampaikan salat, ya, kita salat imam siapa saja kita bolehkan atau tidak. Kalau saya mengkafir-kafirkan orang, saya bilang jangan salat di sembarang masjid. Jangan salat kalau imamnya kalau antum enggak kenal. Mana saya pernah bilang demikian? Salat dimanapun, mau imamnya mau kunut mau enggak terserah, ya. Ya kalau imamnya dukun ya jangan sholat sama dia. Itu jelas kalau dukun ngapain sholat sama dukun. Ini kedustaan yang dipaksa-paksakan. Dusta seperti menggambarkan bahwasanya orang-orang Ahlus Sunnah Salaf itu ya mengkafirkan orang, haus darah, suka membunuh. Ini kedustaan besar. Ente mau tahu Salaf itu di mana? Di Arab Saudi. Itu kebanyakan ulama Salaf. Apakah jemaah haji kalau ke sana jemaah umrah ketakutan mau dibunuh, dirampas hartanya? Pada ketakutan atau tidak? Lebih takut mungkin di tanah air daripada di sana. Banyak orang ketemu saya, Ustaz, saya di sini tenang sekali.
Nanti pulang udah gemetaran, banyak tagihan. Pas umroh tenang, tentram. Terus gimana? Mana katanya haus darah, bunuh sana, bunuh sini. Ini mereka sudah wallahu alam kehabisan argumen sehingga dengan berdusta itu yang paling menyedihkan ya. Kalau apa namanya ingin berdialog, dialog yang benar, jangan sampai pakai apa kedustaan. Pengajian sunnah, dakwah salafiyah sangat jauh dari mengkafirkan manusia. Karena hak mengkafirkan manusia adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita. Kita mengikuti, dan orang yang paling tahu tentang itu tentu orang alim, ahli ilmu. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak kafir. Hak mengkafirkan adalah hak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahlus sunnah tidak gampang, tidak seenaknya, tidak semaunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak dengan kebodohannya mengatakan langsung fulan kafir, tidak. Tapi kalau penjelasan secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan adalah kafir. Yakni pengkafiran ada dua macam. Pengkafiran secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan oleh manusia dia kafir. Ada yang ta'yin, ditentukan ABC-nya, fulan kafir. Ini perlu ditegakkan hujjah kepada fulan. Dan ini manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adapun ahli bid'ah itu sangat mudah, ringan sekali mengkafirkan karena manhaj mereka dibina atas dasar kejahilan dan hawa. Siapa yang tidak sepaham kepada mereka, maka mereka mengkafirkannya. Contoh yang terbaik bagi kita adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ketika Khawarij mengkafirkan mereka, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, bahkan yang sebelumnya Utsman bin Affan dan lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum, apakah Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya membalas mengkafirkan mereka juga? Jawabnya tidak. Lihat keadilan para sahabat. Khawarij mengkafirkan Ali. Ali tidak membalas mengkafirkan mereka karena tidak ada dalil untuk mengkafirkan mereka. Oleh karena itu hadis-hadis Khawarij yang Nabi SAW katakan yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya, demikian cepat. Bagaimana kita memahami hadis Rasulullah SAW ini? Lihat tatbik, penerapan para sahabat terhadap Khawarij ketika mereka berhadapan dengan Khawarij. Maka mereka tidak mengkafirkan Khawarij secara umum, walaupun mereka mengkafirkannya. Demikian juga para ulama ahlus sunnah tidak mengkufurkannya. Tarikh telah berbicara dari perjalanan warasatul anbiya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih, mahkotanya ulama salaf, orang yang banyak menjelaskan tentang dakwah salafiyah pada masanya saat dakwah ini tidak dikenal oleh manusia. Maka dia dikafirkan, disesatkan oleh begitu banyak kaum mazahib. Tapi apakah Syekh membalas mengkafirkan dia? Mereka tidak. Bahkan Syekh memberikan uzur. Kalau saya yang mengatakan seperti antum, saya kafir karena saya berilmu, sedangkan antum tidak tahu, gitu. Kepada Jahmiyah itu yang mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau saya yang mengatakan itu, maka saya kafir karena saya berilmu, tahu bahwa perkataan itu besar, perkataan itu kemungkaran yang besar, kesesatan yang besar, kekufuran. Saya berilmu.
Kamu yang mengatakan kamu tidak tahu. Begitu kurang lebih makna perkataan Syekh. Tidak ada seorang pun yang dikafirkan oleh Syekh. Walhal Syekh sampai hari ini dikafirkan oleh kaum mazahib, sekurang-kurangnya disesatkan dan lain sebagainya. Lihat, Ahlus Sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan, ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan hawa nafsu serta kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.